Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat manusia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ita Octavia dengan NIM akhiran 034. Yang kedua ada Carlos Manuel dengan akhiran 037. Yang ketiga ada Hilya Anugrah dengan akhiran NIM 058. Dan yang keempat ada saya sendiri, ada Maira Fadila dengan NIM akhiran 076. Dan yang terakhir ada Diego Arman dengan akhiran 109. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada hakikat manusia dari berbagai aspek, yang kedua hakikat manusia dan kemanusiaan, yang ketiga hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Diego Arman. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hakikat manusia dari berbagai aspek. Selanjutnya, hakikat manusia memiliki banyak arti, yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk yang memiliki tenaga untuk digunakan menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, manusia merupakan individu yang memiliki sifat rasional untuk bertanggung jawab atas tingkah lakunya yang dilakukan selama hidup. Kemudian yang ketiga, manusia mampu mengatur dan mengontrol dirinya ke tujuan yang positif dan menghindari segala hal yang negatif. Kemudian yang keempat, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berhenti berkembang selama hidupnya. Kemudian yang kelima, manusia merupakan suatu keberadaan yang mempunyai potensi perwujudan tak terbatas. Kemudian yang keenam, yaitu manusia merupakan makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Kemudian yang terakhir, yaitu manusia merupakan individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu aspek hakikat manusia. Aspek hakikat manusia yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan yang dikutip dari M.I. Sulaiman 1998. Fenomena kemakhlukan ini antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan, kodrat, dan martabat manusia daripada Tuhannya. Kemudian aspek hakikat manusia yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu atau pribadi merupakan kenyataan yang paling real atau nyata dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lain sehingga bersifat unik. Kemudian aspek hakikat manusia yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individual, namun manusia juga tidak dapat hidup sendirian. Sehingga manusia hidup dalam ketergantungan dengan sesamanya. Kemudian aspek hakikat manusia yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan budayanya, hidup berbudaya, dan membudaya. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersamaan kebudayaannya. Dikutip dari C.A. Van Persson tahun 1957. Kemudian yang kelima yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Saya ulangi. Yang kelima yaitu manusia sebagai makhluk susila. Manusia sebagai makhluk susila, adapun kebebasan dalam memilih atau menjalani hidupnya yang berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang harus dipilih. Sehingga manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Dalam menentukan dan memilih perbuatannya, maka akan selalu ada penilaian moral dan tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam hidup. Kemudian yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama.
Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial dari eksistensi manusia yang terwujud dalam bentuk pengakuan atau keyakinan dalam suatu kebenaran dari agama. Itu materi yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilya Nugrah. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, moderator. Di sini saya akan membahas materi kedua, yakni hakikat manusia dan kemanusiaan. Hakikat manusia itu adalah dasar dari gagasan yang dimiliki setiap manusia. Jadi gagasan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Di sini ada 3 hakikat manusia dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yakni hakikat manusia berdasarkan asal-usulnya. Hakikat manusia ini maksudnya berhubungan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi di semua kitab suci agama, terutama agama Islam, diterangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Dalam kitab agama lain menggunakan bermacam-macam istilah sesuai dengan bahasa kitab itu sendiri. Kemudian yang kedua, hakikat manusia berdasarkan struktur metafisika. Artinya, hakikat manusia yang berhubungan dengan struktur metafisika ini tuh masih terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada aliran materialisme. Artinya, aliran materialisme ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi ialah badannya, bukan jiwa atau rohnya. Jadi para penganut materialisme ini seperti Julian de la Materi dan Ludwig Feuerbach itu bertolak belakang dari realita. Jadi dia lebih menganggap bahwa tubuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jiwanya. Kemudian aliran yang kedua ada aliran idealisme. Aliran idealisme ini tuh bertolak belakang dengan aliran materialisme. Apabila di materialisme badan memiliki kedudukan yang tinggi, maka di idealisme yang memiliki kedudukan tinggi ialah roh atau jiwanya. Contoh tokoh yang menganut aliran idealisme yakni Plato. Kemudian yang ketiga ada aliran dualisme. Menurut Descartes, esensi diri manusia itu terdiri dari 2 substansi, yakni badan dan jiwa. Oleh karenanya dualisme ini menganut bahwa badan dan jiwa memiliki kedudukan yang saling memengaruhi, artinya sama tingginya. Kemudian yang ketiga membahas terkait karakteristik dan makna keberadaannya di dunia. Hakikat manusia berdasarkan karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia ini mencakup 4 hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Artinya, dapat kita sadari bahwa manusia merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu ini artinya sebagai pribadi yang paling nyata dalam kesadaran manusia sebagai makhluk individu. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa memungkiri meskipun manusia sebagai makhluk individu, tetapi tetap selalu berdampingan dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk beragama. Artinya, keberadaan suatu agama ini tuh diwujudkan dalam sikap, perilaku, baik dalam rentang waktu maupun rentang geografis. Artinya, dalam pelaksanaannya selalu ada pengakuan terhadap suatu agama. Gitu. Kemudian yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Artinya, manusia tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya. Misalnya, karena naluri atau akal budi. Juga melainkan fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya, kebudayaannya. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Next, Jill. Manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, manusia disebut Homo sapiens. Manusia cenderung ingin mengetahui segala sesuatu yang belum diketahuinya. Berawal dari keinginan tahuan itulah timbullah ilmu pengetahuan. Manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Beradanya manusia di dunia bukan pula
sebagai hasil evolusi tanpa pencipta sebagaimana diyakini penganut evolusionisme, melainkan sebagai ciptaan Tuhan. Mari kita bandingkan antara manusia dan dengan benda-benda. Sama halnya dengan manusia, benda-benda juga adalah ciptaan Tuhan. Namun demikian, benda-benda berbeda dengan manusia, antara lain hal cara beradanya. Benda-benda hanya terletak begitu saja di dunia tanpa aktif mengadakan dirinya dan tidak memiliki hubungan dengan keberadaannya. Contohnya sebatang kayu yang tergeletak diambil manusia lalu dijadikan kursi. Kayu tentu tidak aktif mengadakan dirinya untuk menjadi kursi, melainkan dibuat menjadi kursi oleh manusia. Dan kita tidak dapat mengatakan bahwa kursi bertanggung jawab atas fakta bahwa ia adalah kursi. Oleh sebab itu, dalam istilah Martin Heidegger, benda-benda disebut sebagai yang berada dan bahwa benda itu hanya vorhanden. Artinya, hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa ada hubungan dengan orang itu. Benda-benda baru berarti sebagai sesuatu, misalnya sebagai kursi, jika dihubungkan dengan manusia yang membuatnya, yang memelihara atau menggunakannya. Sebaliknya manusia, ia bereksistensi di dunia. Artinya, manusia secara aktif mengadakan dirinya, tetapi bukan dalam arti menciptakan dirinya sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Ia harus bertanggung jawab menjadi apa atau menjadi siapa nantinya. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat, dan menjadi, sehingga setiap saat manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Dalam kalimat lain, dapat dinyatakan bahwa manusia bersifat terbuka, manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sejak kelahiran manusia memang adalah manusia. Tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya ingin menjadi apa atau menjadi siapa di masa depannya. Demikian halnya, benarkah bahwa mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia adalah tugas setiap orang? Jika setiap orang bebas menentukan pilihannya, bukankah berarti ia bebas pula menentukan untuk tidak menjadi manusia? Memang tiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi apa atau menjadi siapa nantinya di masa depan. Tetapi sejalan dengan konsep yang telah diuraikan terdahulu bahwa bereksistensi berarti berupaya secara aktif dan bertanggung jawab untuk mengadakan dirinya sebagai manusia. Andaikan seseorang menentukan pilihannya dan berupaya untuk tidak menjadi manusia atau tidak mewujudkan aspek-aspek hakikatnya sebagai manusia, maka berarti yang bersangkutan menurunkan martabat kemanusiaannya. Dalam konteks inilah manusia menjadi kurang atau tidak manusiawi, kurang atau tidak bertanggung jawab atas keberadaan dirinya sebagai manusia. Ia menurunkan martabatnya dari tingkat human ke tingkat yang lebih rendah, mungkin ke tingkat hewan, tumbuhan, atau bahkan ke tingkat benda. Sebagai pribadi, setiap orang memang otonom, ia bebas menentukan pilihannya, tetapi bahwa bebas itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi pilihannya, dan dengan kebebasannya itulah seseorang pribadi wajib bertanggung jawab serta akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tiada makna lain bahwa berada sebagai manusia adalah mengemban tugas dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia, atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Carlos, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengembang sesuatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya,
Perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dapat dipahami bahwa manusia belum selesai menjadi manusia, ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Adapun untuk menjadi manusia, ia memerlukan pendidikan atau harus dididik. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angel Rita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang asas-asas kemungkinan pendidikan, di mana ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik. Yang antara lain asas-asas tersebut adalah asas potensialitas, asas dinamika, asas individualitas, asas sosialitas, dan asas moralitas. Dan berikut saya akan menjelaskan terkait asas-asas tersebut. Yang pertama adanya asas potensialitas, di mana berbagai potensi pada manusia telah dikemukakan oleh terdahulu yang memungkinkan manusia mampu menjadi manusia, tetapi juga memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan berperilaku sesuai norma moral dan nilai moral yang diakui. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pendidikan berkenaan dengan dimensi moralitas, di mana manusia memiliki potensi berbuat baik. Manusia akan dapat dididik karena ia memiliki berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Yang kedua adalah asas dinamika. Dalam aspek fisiologik maupun spiritual, manusia selalu menginginkan segala hal lebih dari apa yang telah ada, sehingga berupaya mengaktualisasikan diri dia menjadi manusia ideal dalam interaksi atau komunikasi secara horizontal, yaitu manusia dengan manusia, maupun vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan. Pendidikan dilakukan guna membantu manusia agar menjadi manusia ideal. Di sisi lain, manusia sendiri juga memiliki dinamika menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang ketiga, asas individualitas, di mana individu memiliki rasa keinginan sesuai dengan dirinya sendiri. Ia dapat pasif, melainkan bebas dan aktif mewujudkan apa yang ada pada dirinya. Pendidikan dilaksanakan guna mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya, bukan sekedar membentuk manusia sebagai kehendak pendidik dengan mengabaikan individualitas manusia. Oleh karena itu, individual manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang keempat, asas sosialitas, di mana manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan orang lain, hingga adanya hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu menerima pengaruh dari individu lainnya, yang memungkinkan bahwa manusia dapat dididik sebab upaya pengaruh pendidikan yang disampaikan melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia, atau mungkin pengaruh pendidikan melalui interaksi atau komunikasi dengan sesama. Yang kelima, adanya asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada dasarnya berpotensi berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya, atau aspek moralitas. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, yaitu dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu, serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia yang sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya. Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas. Oleh karena itu, aspek moralitas memungkinkan manusia dapat dididik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan dibagi beberapa termin. Untuk setiap terminnya terdiri dari 5 pertanyaan.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand dan akan kami pilih secara acak. Mohon maaf sebelumnya saya izin stop share. Boleh ditulis juga di di chat ya pertanyaannya. Oke, Bapak. Tulis di chat, sudah itu baru ngomong ya. Jadi ada 2 ya tulisan catatannya. Nah, silakan lanjutkan. Bapak, mohon maaf saya izin stop share ya. Ya. Baik, untuk yang pertama kepada Mbak Amalia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa manusia masih berada dalam perjalanan hidup dan pengembangan diri sekaligus belum selesai mewujudkan diri mereka sebagai manusia. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa ketika mereka mendapat pendidikan, maka mereka sudah dianggap selesai dalam mewujudkan diri mereka sebagai manusia. Nah, pendidikan di situ yang dimaksud itu kayak pendidikan yang diberikan itu kayak bentuk materi sekolah atau juga kayak dikasih pendidikan tentang bagaimana kayak attitude yang baik gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dan diketik di kolom chat juga. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Ziva Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide arti hakikat manusia. Pada poin kedua, dijelaskan bahwa individu yang memiliki sifat rasional. Nah, bagaimana penjelasan terkait sifat rasional yang dimaksud dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong ditulis di kolom chat. Untuk selanjutnya, kepada Mbak Lailatul Hikamah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ya bahwa salah satu sifat atau aspek hakikat manusia itu kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Nah, mohon dijelaskan maksudnya dan juga bagaimana penerapan sifat ini dalam pelaksanaan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami tampung dahulu. Selanjutnya kepada Mbak Ega Ayu Pramitasari, dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Dari pendapat MJ Langevet pada tahun 1980 yang terdapat di makalah Anda, yaitu terdapat 5 asas yang mendasari bahwa manusia dididik atau dapat dididik. Nah, pertanyaannya, apakah 5 asas tersebut masih berlaku di era sekarang, apalagi di era sekarang itu, yaitu era yang sudah canggih akan teknologi, kadang juga manusia juga belajar atau dididik dari suatu teknologi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Fahrian Wisaputra, boleh mengajukan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan, hakikat manusia berdasarkan berbagai aspek, salah satunya adalah hakikat manusia berdasarkan asal-usulnya. Hal ini berkaitan dengan asal-usul keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, menurut kelompok Anda, bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan istilah-istilah atau teori-teori yang berbeda antar kitab? Karena kita kan tahu di Indonesia itu ada berbagai macam agama ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan itu. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin 5 pertanyaan dahulu, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mohon izin, yang tadi bertanya mohon di chat di Zoom ya. Tolong. Terima kasih.
Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ziva. Pada slide arti hakikat manusia disebutkan bahwa salah satunya artinya adalah individu yang memiliki sifat rasional. Bagaimana penjelasan lebih rinci terkait sifat rasional yang dimaksud? Bisa disertakan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Ziva. Hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional. Jadi maksud rasional di sini adalah konsep yang sifatnya normatif merujuk pada keselarasan antara keyakinan seseorang dengan alasan orang tersebut untuk yakin, atau tindakan seseorang dengan alasannya untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Atau tentang pemikiran rasional sebagai pemikiran yang menggunakan logika dan nalar manusia yang dimana merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan variabel yang relevan dari suatu situasi, misalnya fakta, pendapat, penilaian, dan data untuk sampai pada kesimpulan yang make sense atau masuk akal. Banyak hal, sifat atau tindakan atau mungkin pemikiran rasional dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan proses-proses serangkaian langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Sebagai contoh, mungkin manusia harus bekerja keras jika ingin mendapatkan uang dan menjadi kaya. Secara rasional, mereka yang ingin kaya ya harus bekerja hingga capaian yang diinginkan itu terwujud. Atau mungkin contoh lain, seorang penjahat akan ditangkap dan diadili karena melakukan tindakan melanggar hukum. Secara rasional, tindakan kriminal itu adalah tercela atau tindakan yang tidak boleh diperbuat oleh orang yang memiliki sifat rasional. Oleh sebab itu, setiap perbuatan harus ada pertanggungjawabannya. Jika kita sebagai manusia hakikatnya memiliki sifat rasional, seperti itu. Bagaimana Kak Ziva? Apakah mungkin ada feedback? Berarti sifat rasional yang dimaksud itu berkaitan dengan pemikiran logika dan nalar dalam menghadapi situasi di kehidupan sehari-hari, seperti itu? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Angel atas penjelasannya. Iya, sama-sama Kak Ziva. Baik, izin menjawab pertanyaan Ega. Apakah 5 asas yang disebutkan oleh MJ Lansfeld masih berlaku di era sekarang? Apalagi era sekarang kan canggih dan atau teknologi, kadang manusia dididik atau diajari oleh suatu teknologi. Dan juga apakah 5 asas tersebut penting dalam pengembangan pendidikan? Menurut saya penting, dan 5 asas itu masih berlaku hingga sekarang karena pada dasarnya teknologi tidak bisa mengajarkan kita bagaimana cara berempati, simpati, kasih sayang, dan juga bermoral. Bagaimana Mbak Ika? Ya, berarti 5 asas tersebut itu masih berlaku di era sekarang ya? Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Lailatul Hikamah. Tadi dijelaskan bahwa dalam aspek hakikat manusia adalah kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Jelaskanlah maksudnya dan bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan. Maksud dari kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri yaitu kita sebagai manusia harus menyadari diri kita sendiri supaya dapat mengetahui akan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri kita. Sehingga kita bisa mencari solusi untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki dan juga kita bisa mencari suatu solusi atau pemecahan masalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kelebihan kita. Kemudian bagaimana penerapan sifat ini dalam pelaksanaan pendidikan? Dengan menerapkan sifat ini, kita dapat mengetahui kekurangan dalam kita mengajar di dunia pendidikan. Sehingga kita dapat mencari solusi meningkatkan mutu dan kualitas kita dalam mengajar. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari Mbak Lailatul? Jadi menyadari diri sendiri itu maksudnya kita itu harus menyadari diri sendiri agar tahu kelebihan dan kelemahan dari dalam diri kita, seperti itu. Iya, supaya kita dapat mengetahui, bisa mencari solusinya untuk mengatasi tersebut. Oh iya, baik. Bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Fahrian. Menurut kelompok Anda, bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan istilah-istilah atau teori-teori yang berbeda antar kitab? Menurut kami, sikap yang baik adalah dengan menghargai perbedaan itu, karena setiap kita pasti mempunyai bahasa atau istilah yang berbeda, dan mungkin bisa menjadi sekedar pengetahuan untuk sesama agama gitu. Bagaimana, Fahrian? Apakah ada feedback? Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kembali, pertanyaannya Mbak Amalia. Apa ini? Benar. Menurut pemahaman saya, sebagai pendidikan yang sudah dianggap mewujudkan dirinya mereka sebagai manusia itu belum. Tetapi maksud dari manusia sebagai makhluk yang belum selesai itu artinya manusia selama hidupnya harus tetap merencanakan, berbuat, dan menjadi, sehingga dengan demikian setiap saat manusia dapat menjadi lebih baik atau kurang dari keadaannya. Jadi pendidikan itu masih dalam proses dalam kehidupannya. Nah, kapan manusia itu disebut sudah selesai? Menurut saya, ketika manusia itu sudah wafat. Jadi sudah tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Mbak Sofi? Berarti pendidikan itu kalau misal kita dididik, berarti itu belum tentu kita sudah menyelesaikan, belum tentu kita sudah mewujudkan diri kita sebagai manusia gitu kah? Ya, karena pendidikan juga termasuk proses kita menjalani kehidupan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk termin yang kedua, kepada Mbak Belalia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tadi, sebagai makhluk yang berbudaya, tadi kan dijelaskan bahwasanya manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan hidup, berbudaya, dan membudaya. Mungkin bisa dijelaskan contoh sederhana dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kemudian, apakah menciptakan budaya tapi hanya dilakukan untuk diri kita sendiri itu bisa juga disebut dengan menciptakan budaya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dahulu. Silakan ditulis di kolom chat. Untuk penanya selanjutnya kepada Mbak Galuh Eka Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Suara saya sudah masuk? Sudah. Iya. Pada penjelasan hakikat manusia berdasarkan struktur metafisikanya, terdapat 3 paham yaitu materialisme, idealisme, dan dualisme. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apakah paham-paham tersebut masih ada di era saat ini, terutama di Indonesia? Lalu dari ketiga paham tersebut, menurut kelompok Anda, adakah paham yang lebih realistis atau sesuai dengan kondisi manusia saat ini, dan mengapa demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya kepada Mbak Medinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Maira, saya izin bertanya di hakikat manusia yang berhubungan dengan struktur metafisika juga. Jadi itu kan ada 3 paham, yaitu materialisme, idealisme, dan dualisme. Nah, maksud dari badan memiliki kedudukan yang tinggi pada manusia, pada paham materialisme itu bagaimana? Begitu juga dengan paham idealisme. Pada paham idealisme kan maksudnya dari esensi diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau rohaninya. Itu bagaimana juga? Kalau bisa disebutkan contohnya dari 3 paham tadi. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ilham Cakra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di PowerPoint dipaparkan pada bagian asas potensialitas bahwa salah satu tujuan pendidik adalah makhluk individu dan manusia adalah makhluk sosial. Nah, menurut kelompok Anda, dari kedua pernyataan tersebut, manakah yang paling relate dengan kehidupan saat ini? Mohon kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya tolong diketik di kolom chat. Mungkin kepada teman-teman kelompok saya ada yang ingin menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Sebagai makhluk yang berbudaya, dijelaskan bahwasannya manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Mungkin bisa lebih dijelaskan contoh sederhana dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kemudian, apakah menciptakan budaya tapi hanya dilakukan untuk diri kita sendiri, itu disebut sebagai menciptakan budaya? Menciptakan budaya itu dapat diberi contoh seperti ada sekelompok orang yang membuat suatu kegiatan yang berdasarkan suatu adat istiadat dan kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan sukar untuk diubah. Kemudian yang kedua itu hidup berbudaya. Dapat kita contohkan yaitu meskipun kita hidup di era yang sudah modern, akan tetapi kita juga harus tetap menjalankan atau melaksanakan budaya yang ada di daerah kita. Kemudian yang ketiga yaitu membudaya. Membudaya dapat diberi contoh seperti kita harus melestarikan budaya yang ada dan menyebarkan budaya tersebut supaya banyak orang yang mengetahui dan dapat berpartisipasi untuk melestarikannya. Kemudian apakah menciptakan budaya tapi hanya dilakukan untuk diri kita sendiri itu disebut menciptakan budaya? Kalau menurut saya itu bukan termasuk menciptakan budaya. Akan tetapi itu hanya merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang itu sendiri dan sukar untuk dirubah. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari Mbak Bella? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, sama-sama. Baik, yang selanjutnya saya coba masuk ya, izin menjawab pertanyaan Mbak Mei Dinda. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana hakikat manusia yang berhubungan dengan metafisik, materialisme, idealisme, dan dualisme, diberikan contohnya juga dari 3 paham tadi gitu. Dan ditanyakan juga esensinya. Maka saya izin menjawab, aliran idealisme ini tuh mengatakan jika tubuh atau badannya itu memiliki kedudukan, aliran materialisme ini mengatakan jika tubuh atau badan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya, aliran ini tuh percaya bahwa tubuh yang menempati ruang dan waktu. Karena menempati ruang dan waktu, maka contoh dari tubuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi ini ialah bisa diukur, baik dihitung atau ditelaah, diobservasi seperti itu. Sedangkan untuk aliran idealisme yang dikatakan bahwa jiwa atau spirit yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi, itu ialah contohnya ketika kita sebagai jiwa itu memiliki kemampuan berpikir, kemampuan memilih. Jadi yang sangat berpengaruh besar itu merupakan jiwanya dalam hidup manusia itu. Begitu. Apakah sudah dapat dipahami, Mbak Mei? Iya, jawaban dapat dipahami. Terima kasih, Lia. Baik, kembali kasih. Kemudian lanjut karena mirip-mirip pertanyaannya dengan Mbak Galuh, yakni pertanyaannya, apakah paham-paham tersebut masih ada di era ini? Paham materialisme, idealisme, dan dualisme gitu. Lalu dari ketiga paham tersebut, menurut kelompok Anda, apakah paham yang lebih realistis atau sesuai dengan kondisi manusia saat ini gitu? Lalu melanjutkan, kalau misal ditanya apakah paham-paham itu masih ada, jawabannya jelas ada. Seperti yang kita tahu, 3 aliran atau 3 paham itu termasuk bidang filsafat yang cukup banyak dikaji, cukup sering dikaji, maka tentu aja ada tokoh-tokoh yang menggunakan aliran ini, baik tokoh di Indonesia maupun di luar negeri. Begitu. Kemudian kalau misal ditanya paham apa yang
kelompok kami anggap realistis, kami itu lebih memilih yang ini, yang dualisme. Karena kami memilih dualisme itu balik lagi. Karena tubuh dan jiwa itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki kedudukan yang sama tingginya gitu. Tapi kita balik lagi ke kan ini namanya aliran-aliran paham-paham filsafat. Jadi kadang pemahaman orang satu dengan orang lainnya itu jelas beda-beda dan kita tidak bisa mengatakan lebih realistis mana, yang benar mana, yang salah mana karena kita bisa mengambil sisi positif dari masing-masing aliran atau paham tersebut. Begitu Mbak Galuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya, bisa diterima. Baik, terima kasih kembali. Ya, baik. Di sini mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afni Nur. Dijelaskan bahwa karakteristik dan makna eksistensi manusia beberapanya meliputi manusia adalah makhluk individu dan sosial. Menurut kelompok Anda, dari kedua pernyataan tersebut, manakah yang paling relate dengan kehidupan saat ini? Jelaskan rasanya. Oke, mana yang relate antara makhluk individu atau sosial pada kehidupan saat ini? Jadi, menurut kelompok kami, tapi demikian saya, antara makhluk individu dan sosial itu saling terkaitan, yang dimana keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan dan tentunya sangat relate pada kehidupan kita hingga saat ini. Kenapa? Karena sejatinya individu akan tetap membutuhkan orang lain. Individu sendiri yang sudah saya jelaskan tadi adalah satu satuan yang nggak bisa dibagi lagi, bersifat unik dan memiliki rasa keinginan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebenarnya individu itu tidak pasif, melainkan bebas dan aktif mewujudkan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mungkin mayoritas kita beranggapan bahwa tingkat individualitas saat ini itu tinggi. Padahal perlu ditegaskan bahwa setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, mempunyai tujuan hidupnya sendiri, dan manusia sebagai individu berdampingan dengan manusia lain sebagai makhluk sosial, maka tentunya kesadaran terhadap diri sendiri dan memiliki kesadaran sosial terhadap orang lain. Seperti itu. Bagaimana Kak Afni? Ya, baik, bisa difahami. Izin menanggapi ya. Bagaimana kalau manusia itu memiliki sifat yang antisosial? Ya. Itu apakah? Ya, Itu kalau menurut saya sifat antisosial yang dia miliki itu nggak baik ya buat kedepannya, karena sejatinya orang itu pasti tetap membutuhkan orang lain. Nggak mungkin dia nanti kalau misal sakit, orang sakit aja dia pasti bakal butuh obat dan obat itu pasti akan membutuhkan resep dari dokter. Maka sejatinya orang itu nggak ada yang benar-benar namanya individualitas, murni individualitas dan murni antisosial. Mungkin antisosial di sini dia nggak mau ikut campur terhadap orang lain, masalah orang lain, karena sejatinya kadang orang yang bersifat individualitas itu atau mungkin antisosial itu enggan untuk memikirkan kehidupan orang lain karena kehidupan sendirinya aja itu belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Iya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Angel. Iya, Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Pertanyaan dari Mas Ilham yaitu, bagaimana jika sebuah sikap yang selama ini dianggap buruk malah mampu membawa dampak positif dalam kehidupannya? Apakah tindakan tersebut menjadikan seseorang tidak dapat dikatakan memenuhi hakikat sebagai manusia? Setiap orang itu memiliki perbedaan dalam menjalani kehidupannya. Ada orang yang ingin membantu orang lain tetapi menggunakan cara yang kotor. Seperti seseorang yang mencuri harta orang kaya dan kemudian harta tersebut diberikan kepada orang miskin. Sikap atau perbuatan tersebut dianggap buruk, akan tetapi memiliki tujuan akhirnya yang baik. Maka dari itu sifat atau perbuatan yang buruk di mata kita belum tentu buruk di mata orang lain. Akan tetapi lebih bagus apabila kita melakukan suatu kegiatan yang benar dan dengan tujuan yang baik. Apakah tindakan tersebut menjadikan seseorang tidak dapat dikatakan memenuhi hakikatnya sebagai manusia? Belum tentu itu dapat dikatakan sebagai tidak memenuhi hakikat sebagai manusia.
dikarenakan apabila dalam melakukan perbuatan jahat tersebut memiliki tujuan yang baik, itu dapat disimbolkan memiliki akhir yang baik. Akan tetapi juga dilihat dari caranya. Jika cara yang dilakukan buruk, pasti dianggap orang lain pasti dianggap perbuatan yang buruk. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah ada feedback dari Mas Ilham? Izin menanggapi, berarti itu kalau masalah sikap baiknya itu kan cuman berdampak pada dirinya sendiri, tapi dia di pandangan orang lain itu masih bersikap buruk. Seperti itu ya kesimpulannya. Nggih. Ya, baik, terima kasih. Nggih, sama-sama. Baik, untuk penanyaan selanjutnya kepada Mbak Andini, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Sudah. Oh, baik, saya ingin bertanya, menurut kelompok penyaji, kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hakikat manusia itu seperti apa? Lalu bagaimana pendapat kalian jika asumsi tentang hakikat manusia tersebut terjadi kekeliruan dalam mengimplementasikannya ke pendidikan? Jelaskan alasannya dan beri contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ahmad Amar Yasir, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kan telah dijelaskan terkait hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Dalam kutipan dari C.A. Van Persson pada tahun 1957, manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya. Lalu apakah seseorang yang sudah bisa dikatakan menjadi manusia sejak ia baru dilahirkan? Apakah seseorang bayi yang baru lahir telah bersama kebudayaan? Jika iya, kebudayaan seperti apa yang bersama dengan seorang bayi ketika baru dilahirkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan lupa ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya kepada Mbak Nadia Noviandra, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya mau bertanya. Kan tadi pada slide 6 itu dijelaskan bahwa hakikat manusia terdiri atas beberapa aspek, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, dan yang terakhir itu makhluk agama. Nah, menurut kelompok penyaji, jika ada manusia yang tidak beragama, nah apakah dia masih bisa disebut manusia atau hakikatnya masih perlu dipertanyakan? Baik, terima kasih. Ditulis di kolom chat, deh. Untuk penanya selanjutnya kepada Eko Yudi Febrianto, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan saya hampir mirip dengan Mbak Nadia, namun pada aspek yaitu menganggap bahwa manusia itu makhluk Tuhan. Jadi salah satu aspek manusia, hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Namun secara global masih ada beberapa orang yang tidak menganggap adanya Tuhan atau disebut ateis. Dengan demikian, apakah aspek hakikat manusia pada orang-orang yang menganggap bukan makhluk Tuhan? Kemudian ketika tidak menganggap ada sebagai makhluk Tuhan, apakah ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, apakah manusia tersebut bukan sebagai seorang manusia yang utuh atau sesuai dengan hakikatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanyaan selanjutnya kepada Zawawi Dimas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sudah. Baik.
Yang saya tanyakan terkait PPT yang telah disajikan mengenai salah satu arti dari hakikat manusia adalah makhluk yang tidak pernah berhenti berkembang selamanya. Yang saya tanyakan, mengapa manusia disebut makhluk yang tidak berhenti berkembang? Apakah dapat dipahami? Iya, dapat dipahami. Terima kasih. Karena sisa penanya tinggal 2, akan kami tampung ya keduanya. Selanjutnya kepada Mbak Alfiatul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi sempat dipaparkan bahwa manusia itu mempunyai tujuan untuk menjadi manusia. Nah, salah satu untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Menurut kelompok penyaji, bagaimana proses pendidikan tersebut dapat memanusiakan manusia? Kemudian pada realitanya untuk saat ini, apakah proses pendidikan tersebut sudah dapat memanusiakan manusia? Apakah sudah dipahami? Baik, dapat dipahami. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir kepada Gilang Prayogo dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, pertanyaan hampir mirip sama Mas Ahmad Yasir. Bagaimana menanggapi pernyataan CA one person, yaitu manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana dengan manusia yang meninggalkan kebudayaannya? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan lupa ditulis di kolom chat. Baik, kepada teman-teman kelompok, mungkin ada yang ingin menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan Amar. Apakah seorang bayi yang baru lahir bisa disebut manusia? Dan apakah seorang bayi yang baru lahir telah bersama kebudayaan? Jika iya, kebudayaan seperti apa yang bersama dengan seorang bayi ketika dilahirkan? Menurut saya, bayi yang sudah lahir bisa disebut manusia. Sebab manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 proses, yaitu proses bayi, anak, remaja, dan dewasa. Penjelasan tersebut berdasarkan KBBI. Lalu menurut beberapa tokoh seperti Plato, ia memandang manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Lalu menurut Aristoteles, ia memandang manusia sebagai satu kesatuan, jiwa dan tubuh. Dari beberapa pendapat tokoh tersebut bisa disimpulkan bahwa bayi yang baru lahir disebut manusia. Lalu apakah bayi baru lahir mempunyai kebudayaan? Menurut saya iya, di mana pengertian kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti adat istiadat, kesenian, dan kepercayaan. Penjelasan tersebut menurut KBBI. Dari pengertian tersebut disinggung mengenai adat istiadat, yang artinya adalah tata kelakuan yang turun-menurun, di mana kebudayaan bayinya itu seperti upacara kelahiran atau tradisi tergantung dari adat suku tersebut. Dan bayi juga biasanya nanti akan ada budaya seperti diajari mulai berbicara, makan, dan meminum seperti itu. Oh, izin menanggapi. Berarti berarti bayi itu seorang bayi yang baru lahir itu sudah bisa dikatakan menjadi manusia karena ia telah hidup bersama dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya, begitu ya? Iya, karena kan bayi baru lahir kan pasti biasanya ada upacara, tergantung dari suku bayinya juga sih, biasanya kan ada upacara kelahiran atau tradisi dianya gitu. Oh iya, bisa dipahami. Terima kasih Mas Carlos. Terima kasih Mas Amar. Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Zawawi. Salah satu arti dari hakikat manusia adalah makhluk yang tidak berhenti berkembang selamanya. Yang saya tanyakan, mengapa manusia tersebut makhluk yang tidak berhenti berkembang? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Zawawi. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir, serta caranya untuk mengendalikan diri. Dengan kelebihan akal
dan budi pekerti yang Tuhan titipkan pada manusia, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup, bagaimana cara ia untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluar sendiri. Perkembangan dan kemajuan manusia sangat terdorong dari rasa ingin tahu, sehingga manusia menyelidiki apa penyebab timbulnya kejadian yang terjadi di sekitar. Sehingga manusia menemukan jawaban atas apa yang telah diselidiki. Dengan demikian, akal pikiran manusia akan terus berkembang seiring dengan keingintahuannya. Kesempurnaan akal pikiran dan budi pekerti yang menjadikan hakikat manusia adalah makhluk yang tidak berhenti berkembang selamanya. Namun selamanya di sini berarti sampai manusia itu selesai dengan hidupnya di dunia. Seperti itu, Kak Zabari. Baik, terima kasih Mbak Angel. Baik, terima kasih. Sudah paham. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Andini. Menurut kelompok penyaji, kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hakikat manusia itu seperti apa? Menurut kami, kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hakikat manusia itu seperti tidak bertanggung jawabnya seseorang terhadap tingkah lakunya dengan merugikan orang lain, tidak memiliki moral yang baik di masyarakat sehingga membuat sesama manusia tersinggung, dan menyepelekan seseorang seakan orang lain tidak memiliki hak untuk bertindak. Lalu bagaimana pendapat Anda jika asumsi tentang hakikat manusia tersebut terjadi kekeliruan dalam mengimplementasikan ke pendidikan? Jika terjadi keliruan dalam pengimplementasian ke pendidikan, maka seorang pendidik keliru tentang hakikat manusia yang merupakan peserta didiknya. Oleh karena itu, hasil dari proses pendidikan akan melenceng jauh dari yang diharapkan karena akibatnya akan membuat peserta didik tidak mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai statusnya berdasarkan nilai dan norma yang diakui. Kehilangan jati dirinya, sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan kodrat sebagaimana mestinya, serta ilmu yang dimiliki pendidik tidak bermanfaat bagi orang lain. Apakah dari Mbak Andini ada feedback? Baik, berarti hakikat kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hakikat manusia itu yang merugikan orang lain ya. Nah, terus yang kemudian atas jawaban dari Mbak Maira itu, biar nggak keliru harus bagaimana? Mungkin itu ya, kan kita juga belajar di setiap pendidikan, jadi kayak memahami, menerapkan yang positif dari yang kita ambil dari pendidikan, seperti itu. Baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Balkis ya di sini. Pertanyaannya, jika ada manusia yang tidak beragama, apakah dia masih bisa disebut manusia? Nah, kita kembalikan lagi apa definisi manusia. Tadi kan sudah dijelaskan definisi manusia ya. Lalu kita telah lagi apa itu aspek. Aspek itu kan kalau di KBBI itu ada 3 arti. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu tanda, terus yang ketiga ada sudut pandang. Jadi dari definisi ini tidak ada dikatakan bahwa aspek itu unsur yang wajib dipenuhi. Artinya meskipun aspek-aspek itu ada salah satu yang mungkin tidak terpenuhi, tapi bisa menginterpretasikan gagasan bahwa ini loh yang disebut manusia melalui aspek yang lainnya gitu. Jadi kesimpulannya jika ada seseorang yang tidak beragama, maka orang tersebut tetap manusia. Karena dilihat dari sudut pandang yang individu, yang sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, seperti itu Mbak Belkis. Apakah ada feedback? Jadi gini, aspek ke-6 aspek tadi itu
selalu harus dipenuhi semua gitu ya? Benar, karena kadang agama pun kita kan manusia sebagai makhluk yang beragama, artinya kadang agama itu bisa mengajarkan kita terkait tata kehidupan, tata perilaku. Jadi itu yang dikatakan sebagai manusia itu tadi gitu. Iya, sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Belkis. Kemudian lanjut ke pertanyaan Mas Eko Yudi karena mirip-mirip. Ya baik, kemudian pertanyaannya adalah apakah manusia bagaimana hakikat manusia pada orang-orang yang menganggap bukan makhluk Tuhan? Apakah ketika aspek tersebut tidak terpenuhi, manusia tersebut bukanlah seorang manusia yang utuh sesuai dengan hakikatnya? Baik, sekaligus menjawab, maka tadi sudah dijelaskan bahwa apabila salah satu aspek tidak terpenuhi, maka kita bisa melihat aspek lainnya yang mendukung gitu. Kemudian kembali lagi ke KBBI ya, arti definisi agama menurut KBBI itu kan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara, kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Artinya, kenapa ada aspek manusia sebagai keagamaan sama kayak tadi, dalam hakikat ini, karena agama itu akan memberi tata kaidah tentang hubungan manusia itu sendiri, hubungan manusia dengan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhannya. Jadi orang yang ateis pun dia kan pasti juga memiliki tata kehidupan dengan manusia sama manusia dengan lingkungannya. Begitu Mas Yudi, apakah ada feedback? Iya baik. Kemudian kalau misalkan itu ada perbedaan di antara orang yang menganut sebagai makhluk Tuhan dan tidak sebagai makhluk Tuhan. Nah itu perbedaan yang paling menonjol itu seperti apa? Baik, kalau misal kita sebagai makhluk Tuhan, perbedaan menonjolnya yakni agama berlaku sebagai tata kaidah yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mengatur keimanan, kepercayaan. Sedangkan kalau misal makhluk yang tidak bertuhan, maka dia tidak ada terkait tata kaidah dengan Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Cuman kadang orang yang ateis itu pun, kita ambil contoh ya, Stephen Hawking. Jadi dia itu meskipun ateis garis keras, dia pun itu di ujung hidupnya dia itu juga mengatakan bahwa ada satu hal yang dia tidak bisa menjelaskan secara logika. Jadi dia tetap mengakui bahwa ada unsur lain, unsur ketuhanan yang tidak bisa dijelaskan manusia begitu. Iya baik, terima kasih atas jawabannya, sudah dipahami. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Alfi. Menurut kelompok penyaji, bagaimana proses pendidikan tersebut dapat memanusiakan manusia? Pada realitanya, apakah proses pendidikan tersebut sudah memanusiakan manusia? Terima kasih. Pada hakikatnya, pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Pendidikan juga berlangsung seumur hidup. Proses pendidikan yang ditunjukkan adalah untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Lalu, apakah pendidikan sudah memanusiakan manusia? Menurut saya, sudah, karena setiap orang yang berpendidikan pasti mempunyai sifat manusiawi, di mana ia pasti tahu cara berempati, mempunyai rasa kasih sayang, bisa menghargai sesama, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana jika seseorang tersebut tidak mempunyai tersebut? Tandanya orang tersebut tidak berkependidikan. Seperti itu. Ya baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Sisa pertanyaan dari Mas Gilang. Bagaimana tanggapan Anda mengenai manusia yang meninggalkan budayanya? Baik, meninggalkan budayanya ini maksudnya bagaimana? Kalau dari pemahaman saya, meninggalkan budaya ini artinya dia tidak menjalankan lagi budaya aslinya. Jadi semisal kita nih di Indonesia, kan kita
di Jawa, misal di Jawa itu pakai tata krama, terus ada kayak harus permisi, menundukkan badan kayak gitu, dan kita meninggalkannya. Nah, menurut saya ketika kita meninggalkannya itu kan kita jadi tiru-tiru dari budaya Barat. Nah, tiru-tiru dari budaya Barat ini artinya kita tetap mengikuti budaya di Barat itu gitu. Jadi kita tetap sebagai manusia memiliki suatu kebudayaan itu tadi begitu. Gimana Mas Gilang? Oke, bisa dipahami pendapatnya Mbak Elia. Nah, sedikit lagi ya Mbak. Kan sebelum adanya budaya, kan budaya itu diciptakan tidak ini doang kayak snap Thanos itu enggak. Kan itu ada selang waktu untuk penciptaannya karena sebuah kebiasaan yang diakui secara secara kedaerahan gitu kan kebudayaan itu. Nah, ketika kebudayaan itu belum diciptakan Mbak, bagaimana? Apakah dia, kalau menurut siapa tadi? Siapa tadi lupa namanya? Bentar. Fun person. Ya, fun person itu kan manusia itu, saya nanti salah. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaan. Bagaimana ketika kebudayaan belum dibentuk? Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan Mas Carlos ya, kalau misal budaya itu bisa juga sebagai tata perilaku, tata pikiran gitu. Jadi, meskipun seseorang itu dari bayi, dia sudah punya budaya yang ada di sekitarnya gitu. Menurut Van Person, yang dikatakan bahwa dia itu punya budaya, itu artinya nanti ketika, gimana ya, bentar. Jadi, menurut Van Person bahwa dikatakan manusia memiliki budaya masih tetap ada terjadi perubahan kebudayaan. Kalau misal kita dulu bayangkan kita balik ke sejarah ya, gimana kalau manusia purba itu punya budaya apa enggak? Nah, ternyata mereka dengan sendirinya tetap pasti akan punya budaya gitu. Entah itu budaya pakai batu-batuan, atau mulai pakai itu dapur rumah tangga, kan itu merupakan budaya mereka begitu. Jadi pasti selalu budaya dan manusia itu selalu berhubungan. Ya, sedikit lagi ya Mbak. Saya baca di makalah Anda tidak percaya dengan teori evolusi, tapi Anda menyebutkan manusia purba. Gitu. Nah, sedikit lagi saya menanggapi pertanyaannya Mbak Andini. Tadi kan pertanyaannya untuk Mbak Andini itu, menurut kelompok penyaji kemanusiaan yang tidak sesuai dengan hakikat manusia itu seperti apa? Kan tadi katanya Mbak Maira itu yang merugikan orang lain gitu-gitu kan. Misalkan saya melanggar norma tetapi di dalam kos. Misalkan kayak saya narkoba di dalam kos gitu. Bagaimana Mbak? Kan saya tidak merugikan orang lain. Gitu. Baik, contohnya narkoba nih ya. Narkoba itu kan saya tuh pernah tanya ke orang, kok narkoba kan merugikan diri sendiri, mati-mati sendiri, tapi kok bisa ditahan gitu. Nah, permasalahannya tuh narkoba, kalau misal di Indonesia, itu kita tuh masih memperhatikan bahwa narkoba ini tuh sebagai ada penyelundupan yang pertama. Penyelundupan kan jelas merugikan negara karena nggak ada cukai, ya kan. Terus kemudian yang kedua, Indonesia itu masih ada ketimuran. Jadi dia itu nggak mau generasinya itu terus sama barang-barang kayak gitu. Jadi kayak nggak mau generasinya itu mati sia-sia cuma gara-gara minum obat. Jadi kan negara nggak punya ini dong kayak feedback dari generasi mudanya gitu. Padahal dia udah dikasih kayak kebebasan untuk ya mengeksplor dirinya di negara itu. Jadi Indonesia kenapa melarang narkoba karena merugikan negara juga begitu katanya. Katanya waktu itu saya tanya. Baik, kalau dikembangkan secara umum misalkan pernyataan begini. Bodoh amat dengan norma asal saya tidak mengganggu orang lain. Gimana, Mbak? Baik, apabila bodoh amat dengan norma, misal kita membuang sampah sembarangan, kan tidak merugikan orang lain, misal membuang sampah sembarangannya di dalam ruangan, di kosan gitu kan. Tapi sampah kan baunya ke tetangga-tetangga, itu kan benar-benar mengganggu orang lain gitu kan. Jadi kayak tetap merugikan. Atau norma apa lagi ya, misalnya kita naik sepeda motor, terus kalau kecelakaan ya udah mati sendiri gitu. Tapi kan rugi juga kalau misal ada pengendara lain yang akhirnya macet, akhirnya tidak bisa nyampe tempat secara tepat waktu gitu. Baik. Terima kasih ya, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Oke, mungkin udah pertanyaannya Mbak Mai, moderator. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang bertanya dan teman-teman kelompok saya yang menjawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Didi.
Ya, terima kasih. Sudah bagus ya. Jalannya presentasi sudah bagus. Menyajikan materinya sudah bagus. Keaktifan peserta tanya jawab juga sudah bagus ya. Nanti untuk kelompok 2 dan seterusnya juga seperti itu ya. Sampai selesai. Mudah-mudahan nilainya bisa A semua kalau seperti ini ya. Tinggal UTS dengan UAS-nya ya. Kenapa? Karena UTS itu nanti akan mengulangi lagi kan materi-materi, terutama kadang ada yang tidak disajikan waktu tanya jawab. Itu bisa saja muncul nanti waktu ujian ya. Nah, itu saja ya. Mungkin hari ini sudah cukup, menurut saya sudah bagus semua ya. Nanti dicek lagi presensinya jangan lupa. Terus belajar ya, semangat dan jaga kesehatan ya. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.